Coba mulai sekarang rakyat harus semakin cerdas menyikapi kondisi politik yang ada di Indonesia. Indonesia saat sekarang benar-benar dirongrong, dijajah, dirusak oleh kelompok bandit-bandit yang memakai topeng agama. Mereka selalu berteriak-teriak seolah-olah dia merasa paling Islam, paling suci. Seperti kejadian kemarin saat melakukan aksi damai demo 212 yang menuntut penista agama. Maksudnya penista agama itu siapa? Agar dicopot, diadili dan dijebloskan ke penjara. Yang menistakan agama itu siapa? Kalian berteriak-teriak di jalan, takbir di jalan, melakukan sholat di jalan. Apa itu pantas ketika diamati ternyata yang melakukan sholat masih memakai sepatu? Ada juga yang berteriak-teriak sholat di atas mobil juga dalam melakukan sholat juga salah. Ini kan justru kalian semua itu yang memalukan, mengotori, merusak, menistakan agama Islam itu sendiri. Apa kesalahan dari Menteri Agama Gus Yakut? Gus Yakut saya yakin, saya tetap di belakang Gus Yakut. Gus Yakut itu tidak bersalah. Niat dari Gus Yakut itu adalah pembatasan pengeras suara tua di masjid. Dengan tujuan agar sesama antar umat beragama itu saling toleransi, saling menghargai. Tidak ada kalimat sama sekali yang membandingkan antara suara azan dengan gonggongan suara anjing. Ini kan direkayasa, di-framing oleh mantan politikus busuk, mantan menteri panci, dan dibesar-besarkan oleh kelompok-kelompok ini, para kecoa-kecoa ini yang mengaku Islam, mengaku ulama, tapi sebenarnya mereka-mereka semua adalah bandit-bandit yang memakai topeng agama. Ulama kita sangat banyak. Ada Husain Bahlil dari Tuban, itu juga ulama yang baik. Juga kita mengacu kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu juga ulama kami. Ada Gus Miftah, ada Habib Lutfi, ada Dr. Khuraisy Shihab, ada juga Anwar Syahid. Itu semua ulama-ulama kita itu sangat baik. Bukan ulama-ulama yang seperti kalian. Kalian menuntut agar penista agama dijebloskan, dituntut, dicopot. Siapa yang menista agama? Apakah enggak kalian sendiri yang berteriak-teriak di jalan, menginjak-injak foto presiden? Itu kalian itu akhlaknya di mana? Kalau niat kalian itu ingin membela Islam, itu kalian itu coba keluarga kalian, anak istri kalian diajak setiap hari sholat 5 waktu, mulai isya, maghrib, subuh, duhur, asar. Itu semua itu juga membela Islam. Kalian itu mendidik keluarga sendiri aja itu sudah merupakan membela Islam, bukan teriak-teriak di jalan. Dan setiap kali, anehnya, setiap kali ada demo itu pasti ujung-ujungnya minta Jokowi mundur. Ini kan lucu banget. Ini ada muatan dari para pendana, para bohir, para cukong. Saya yakin ini adalah koruptor kelas kakap yang merasa terusik karena aset-asetnya diambil dan kebusukannya terbongkar. Maka ini antara para bandit, para kecoa-kecoa yang melakukan demo dengan para pendana ataupun bohir itu ibarat simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan. Para kecoa itu butuh nasi bungkus, butuh uang. Para koruptor itu butuh agar Indonesia itu tercipta keruh, agar hasil korupsinya itu tidak tersentuh, terendus. Dan juga dari para mantan menteri yang dipecat. Sekarang itu para oposisi itu tidak menunjukkan oposisi, karena oposisi yang saat sekarang hanyalah cacian, hinaan, fitnah. Ini menunjukkan oposisi itu sudah tidak mencerminkan, otak warasnya sudah hilang, akal warasnya sudah hilang. Karena yang namanya oposisi yang mengkritik bagaimana tak satu pun mengakui kehebatan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah ratusan bahkan ribuan membangun
bendungan, jalan-jalan dari Indonesia mulai Sabang sampai Merauke itu sudah ribuan. Bapak Jokowi membangun negeri ini. Juga dalam melayani masyarakat, berbuat baik. Pak Jokowi itu sangat-sangat hebat. Bahkan dari Menhan, Pak Prabowo itu juga mengakui kalau Pak Jokowi itu jadi presiden benar-benar mengedepankan kepentingan negara, bangsa, dan rakyatnya. Itu sudah mengakui. Tapi para kalian semua itu masih sakit hati. Para kecoa-kecoa itu maunya di mana? Saya menginginkan agar TNI Polri benar-benar bersinergi, melakukan kolaborasi, berantas para penceramah-penceramah radikal ini yang kalau diberi panggung justru akan memberikan sesuatu yang nantinya akan merusak generasi anak bangsa. Ini wajib diberikan tes wawasan kebangsaan atau diberikan sertifikasi agar tidak seenaknya. Coba lihat saja para manusia-manusia yang mengatakan bela Islam, itu Islam yang mana yang dibela? Islam di Indonesia itu sudah mayoritas. Tanpa kalian justru Islam itu akan lebih baik. Justru kalian para kecoa yang teriak-teriak menuduh orang menista agama, justru kalian itu yang mengotori Islam itu sendiri. Kalian itu yang menistakan agama. Maka dari itu kita sudah jelas arahnya kemana. Yang terakhir ini juga BEM dari mahasiswa itu melakukan demo menuntut agar perpanjangan masa jabatan. Ini dari awal itu sudah ditetapkan. Tetap pemilihan itu 2024. Kok masih nuntut, rasanya itu lucu. Mungkin salah kamar ini ya. Untuk anak-anak mahasiswa ini sebenarnya sudah salah kamar. Mau tuntut apa lagi? IKN. IKN itu sudah disetujui oleh pemerintah dan sudah diputuskan, disetujui semua DPR kecuali PKS. Ini sudah jelas, sudah final. Ngapain kalian itu masih mengusik-usik masalah itu? Apa yang baik dari pemerintah mari kita dukung. Ingat, Insinyur Joko Widodo, Kasat Bapak Dudung Abdurrahman, Menteri Agama Gus Yakut, Basuki Cahayapurnama, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, mereka semua adalah pejuang NKRI sejati. Mereka adalah penegak kebenaran. Mereka semua yang sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sebagai rakyat putra Nusantara akan selalu mendukung. Saya bukan pendukung siapa-siapa, namun saya selalu akan menyuarakan di atas kebenaran. Dan saya berpesan, ingat 2024 jangan memilih pemimpin presiden yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal ataupun presiden calon presiden yang sudah mempunyai notaben atau track record pembohong. Ini yang ingin saya katakan. Saya berhak melakukan itu. Dan perlu kalian ketahui rakyat Indonesia sangat mencintai, 78% itu masih mendambakan menginginkan Pak Jokowi itu jadi presiden. Memang itu berdasarkan amandemen itu Pak Jokowi sudah menyatakan hal seperti itu. Maka dari itu prinsipnya kalau saya pribadi saya sangat setuju kalau Pak Jokowi itu menjadi presiden seumur hidup. Meskipun itu nantinya berbenturan pada amandemen. Karena kalau melihat kenyataan yang sekarang sampai detik ini pun belum ada calon presiden yang menyamai atau di bawahnya sedikit saja kepada Pak Jokowi itu belum ada sampai detik ini. Maka dari itu kita tetap cerdas, waspada, sekali lagi jangan memilih presiden yang bergandengan tangan, terafiliasi, kerjasama dengan kelompok-kelompok radikal dan selalu memanfaatkan politik identitas. Ingat, saya yakin di Indonesia 2024 yang akan menjadi presiden di Indonesia, ingat, catat baik-baik. Pasti presiden yang akan menjadi untuk 2024, pasti nama hurufnya yang belakang pasti pakai aksara O. Mohon catat dan buktikan, saya orang Jawa, saya Islam,
Saya NU, saya bukan pendukung siapa-siapa. Sekian dari saya, salam NKRI.